Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afika Kuratu Aini Rafilah dengan NIM 11970030001. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang visualisasi data menggunakan Python 3. Nah, untuk visualisasi data ini dapat kita lakukan dalam beberapa cara. Dan mungkin nanti saya akan menampilkan beberapa file untuk menjelaskan sedikit tentang visualisasi data dengan cara yang berbeda. Nah, untuk visualisasi data ini kita memerlukan beberapa modul, yaitu pertama terdapat modul matplotlib untuk memplot data. Kemudian ada pandas untuk menampilkan visualisasi data, dan kemudian ada modul numpy untuk menyelesaikan metode numeriknya. Nah, di sini terdapat file pemrograman pertama. Kita akan membuat plot data grafik kuadrat yang bentuk grafiknya nanti bisa disimpan. Nah, di sini kita klik ketik import matplotlib.pyplot.asplt. Kemudian di sini ada plot axis. Ini untuk menentukan batas sumbu X dan batas sumbu Y-nya. Kemudian kita dapat plt plot, ini nilai data yang diplot. Kemudian ada teks, ini untuk menampilkan teks pada grafik. Kemudian ada plt title, ini untuk judul grafik. Kemudian kita beri X label, Y label, dan ini grid untuk memberi kotak-kotak pada grafiknya. Nah, nanti dapat kita simpan save figure dengan file namanya grafik1. Nah, kita dapat coba klik running. Nah, di sini terlihat grafiknya plot data persamaan kuadrat. Nah, di sini Y sama dengan X kuadrat, ini berupa teks tadi yang kita masukkan, dan ini garis grafiknya. Dan X labelnya kita beri nama X, dan Y labelnya kita beri nama Y. Nah, kemudian kita dapat memplot data dengan cara lain, yaitu kita memberi teks, yaitu kita klik di sini. Nanti kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1, 4, 9, 16, 25 dan 36. Ini kita simpan filenya berupa kuadrat.txt. Nah, nanti dapat kita panggil dalam pemrogramannya. Di sini kita import matplotlib.pyplot.asplt dan import numpy asnp. Nah, di sini datanya berupa teks kuadrat, ya, kuadrat.txt. Nanti kita panggil, kemudian di sini data X-nya dan data Y-nya, dan kita beri judul data kuadrat.text, kemudian X label dan Y label. Nah, kita coba running. Nah, di sini terlihat bentuk grafiknya. Ini Y-nya dan ini X-nya. Nah, kemudian kita juga dapat
menggunakan cara lain untuk memanggil file kuadrat txt ini, yaitu untuk cara keduanya hanya dengan menggunakan import matplotlib.pyplot.asplt. Nah, kita nanti for line in open, yang kita open itu file kuadrat .txt-nya. Nah, kemudian nanti ada nilai sumbu X dan nilai sumbu Y. Nah, nanti kita buat kembali judul dan X label, Y labelnya. Ke bawahnya sama ya, seperti yang ini. Kita coba running. Nah, grafik yang didapat sama seperti ini, hanya saja cara penulisan pemrogramannya berbeda. Dan kemudian ada juga cara ketiga untuk memanggil kuadrat txt-nya. Nah, di sini import matplotlib sama. Nah, kita ketik with open kuadrat.txt. Nah, untuk ke bawahnya sama, dan kita coba running. Nah, bentuk grafiknya sama seperti ini. Nah, selain dengan cara kita memanggil berupa file, cara yang ketiga bisa kita lakukan dengan plot data beberapa kurva dalam satu grafik. Nah, di sini kita import matplotlib.pyplot.asplt, kemudian kita import math dan import numpy asnp. Nah, di sini untuk t-nya itu sama dengan x, yaitu t-nya waktu. Ini dari 0 sampai 5 sekon, kemudian selang waktunya setiap 0,1. Nah, di sini terdapat 3, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Y1 itu sama dengan sin Pi dikali T, Y2 sin Pi dikali T ditambah Pi per 2, dan Y3 sin dikali Pi T dikurangi Pi per 2. Nah, untuk T, Y1 ini kita beri warna biru dan berupa garis-garis. Untuk T, Y2 berupa warna hijau, dan T, Y3 berupa warna merah, dan bentuk grafiknya, plot datanya itu garis dan titik. Nah, kita coba running. Nah, di sini terdapat dalam satu grafik itu ada 3 plot data yang kita buat sekaligus. Nah, di sini untuk warna biru ini Y1, T, Y1, untuk yang hijau T, Y2, dan untuk yang merah ini T, Y3. Nah, kemudian yang terakhir cara memplot data itu kita dapat memplot beberapa grafik dalam satu figur. Nah, di sini sama import matplotlib, import numpy, dan import math. Nah, kemudian selanjutnya sama untuk datanya masih seperti ini tadi. Hanya saja pada bagian penampilan grafiknya kita buat menjadi 3. Untuk jadi terdapat sub plot. Nah, di sini ada fungsi Y1 warna biru, fungsi Y2 warna hijau, dan fungsi Y3 warna merah. Nah, kita coba running. Nah, akan terlihat hasil seperti ini. Terdapat 3 grafik dalam satu figur.
Nah, ini fungsi Y1, ini fungsi Y2, dan fungsi Y3. Untuk datanya masih sama seperti tadi, hanya saja grafiknya kita pisah. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.